got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Ramdhani dari kelas KPI 1A dengan NIM 23841100004. Di sini saya akan mengerjakan salah satu ujian akhir semester di semester 1 ini dengan mata kuliah Cyber Culture yang dosen pengampunya adalah Mr. Babay Barmawi. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya pahami dari mata kuliah Cyber Culture ini dengan judul Kesehatan Mental dan Cyber Culture. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini adalah keadaan individu sejahtera menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Dengan demikian, kesehatan mental ini mencakup dari segi aspek-aspek fisik, psikologis, maupun sosial dan lingkungannya. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kesehatan jiwa yang baik adalah kondisi ketika batin berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan individu itu untuk menikmati kehidupan sehari-harinya dan dengan tenang dan damai, tidak overthinking. Kalau misalkan mengutip dari kamus bahasa gaul sekarang gitu kan, banyak anak-anak remaja yang overthinking tentang masalah keluarga, apalagi tentang masalah cinta, yang dimana notabene-nya itu bisa merubah mindset remaja pada zaman kali ini. Seperti itu. Nah, pendekatan terkini dalam mengelola persoalan kesehatan jiwa adalah pendekatan holistik yang melampaui ataupun menerobos batasan psikologi klinis, media, dan psikiatris. Hal ini disebabkan karena kesehatan jiwa merupakan pusat dari berbagai peristiwa sosial, sehingga kepentingan pengelolaan kesehatan jiwa perlu melibatkan berbagai bidang seperti perencanaan wilayah, arsitek, psikolog sosial, sosiolog, antropolog, atau ahli budaya, ahli filsafat sosial, pemuka agama, ekonomi, jurnalis, dan pemain bisnis media hingga membuat kebijakan publik. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu apa sih dampak penyebab dari gangguan jiwa terhadap kesehatan mental. Nah, penyebabnya adalah yaitu pertama ada 3 teori. Yaitu teori yang pertama adalah teori supranatural, menyatakan bahwa teori ini gangguan jiwa disebabkan oleh kerasukan atau gangguan oleh makhluk gaib gitu kan. Itu menurut teori supranatural. Jadi lebih mengedepankan tentang jadi ilmu-ilmu gaib yang di luar nalar logika manusia itu sendiri. Nah, yang kedua ada teori psikologis. Nah, teori psikologis ini sangat marak pada zaman kali ini, terutama pada remaja-remaja yang kesehatan mentalnya tuh agak kurang dijaga gitu. Jadi efek sampingnya ya kayak bunuh diri lah, terus juga kayak self harm gitu. Self harm itu adalah kayak kita merusak diri kita sendiri, kayak menjabut tangan lah, kayak merobek anu lah, kayak gitu. Itu teori psikologis. Nah, yang ketiga ada teori biologis. Teori biologis ini menyatakan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh ketidakberfungsian ragawi seperti akibat dari penyakit, pewarisan genetis secara turun-temurun, atau ketidakseimbangan dan kerusakan otak. Bisa kita simpulkan teori biologis ini ada salah satu penyakit yang memang agak marak gitu di remaja pada kali ini, kayak misalkan insomnia, terus juga kayak insomnia, susah tidur gitu kan. Itu masuknya ke dalam teori biologis dalam kesehatan mental. Nah, terus juga ada banyak penyakit-penyakit lain yang marak gitu terjadi di kalangan remaja kali ini, kayak anxiety disorder gitu, pemikiran yang terlalu berpikir lebih, seperti itu anxiety disorder. Nah, emang marak sekali pada zaman kali ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cyber culture. Cyber culture ini diambil dari bahasa Inggris yang artinya budaya internet. Seperti sudah
kita ketahui budaya internet. Berarti ruang lingkupnya itu adalah kembali ke internet. Nah, saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja apa sih itu cyberculture. First thing, cyberculture adalah budaya yang telah muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan, maupun bisnis. Nah, budaya cyberculture ini juga merupakan studi tentang fenomena sosial yang terkait dengan internet dan bentuk-bentuk lain dari komunikasi jaringan, seperti komunitas online, game multiplayer online, jejaring sosial, pemanfaatan komputer, dan aplikasi mobile internet. Mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan identitas, privasi, dan pembentukan jaringan. Nah, cyberculture ini juga menyangkut hubungan antar manusia, komputer, dan kepribadian yang dilakukan di dunia maya. Jadi, ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertatap muka, itu merupakan satu contoh cyberculture, melalui dengan telepon genggam lah, dengan laptop, ataupun dengan telepon-telepon yang ada di pinggir jalan gitu. Nah, itu merupakan budaya cyberculture. Jadi mempermudah kita untuk melakukan sesuatu hal seperti itu. Nah, dilihat dari kajian komunikasi dan informasi teknologi, cyberculture dapat diidentifikasi sebagai salah satu kosakata yang paling sering dan fleksibel digunakan dan memiliki sedikit arti eksplisit, secara umum berujuk kepada isu-isu budaya yang berhubungan dengan topik cyber. Contohnya, cybernetik, komputerisasi, revolusi digital, cyberorganisasi tubuh manusia, dan sebagainya. Nah, seperti itu pengertian dari cyberculture. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cyberculture di tengah-tengah masyarakat kita kali ini. As we know, seperti yang telah kita ketahui, banyak orang tua di luar sana, termasuk orang tua kita sendiri, yang notabene-nya berumur 40 tahun ke atas, itu yang merupakan generasi 3.0 yang di belakang kita. Nah, ketika menggunakan cyberculture ini, ketika mereka menggunakan budaya cyber ini, banyak yang kadang menyalahgunakan, banyak yang kadang mengambil dampak positifnya seperti itu. Nah, kita akan membahas cyberculture di tengah masyarakat ini. Cyberculture di tengah masyarakat identik dengan budaya pencitraan dan makna yang setiap saat diperlukan dalam ruang interaksi simbiosis, yang akhirnya akan menciptakan culture universal seperti yang dimiliki oleh masyarakat nyata, yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup. Peralatan dan perlengkapan hidup masyarakat maya adalah teknologi informasi yang umumnya dikenal dengan mesin-mesin komputer dan mesin-mesin elektronik lain yang membantu kerja atau dibantu oleh mesin komputer. Nah, untuk yang kedua, mata pencaharian dan sistem-sistem ekonomi. Masyarakat maya memiliki mata pencaharian yang sangat menonjol dan spesifik dalam bentuk menjual jasa dengan sistem ekonomi substitusi. Nah, yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan yang dikembangkan dalam masyarakat maya adalah dalam bentuk sistem kelompok jaringan, baik intra maupun antar jaringan yang ada dalam masyarakat maya. Seperti itu pengertian dan pengertian cyberculture dan cyberculture di tengah masyarakat ini. Nah, untuk selanjutnya ada dampak-dampak dari cyberculture. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif dari cyberculture ini ada banyak. Yang pertama, kita sebagai manusia akan mudah mengakses apapun di zaman era globalisasi seperti ini. Contoh misalkan ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang-orang jauh, seperti kita punya saudara di Amerika misalkan, kita tidak usah perlu ke Amerika juga. Kita bisa menggunakan handphone, menggunakan gawai untuk bisa video call maupun calling ke saudara-saudara kita yang berada di luar negeri sana, karena ini kembali lagi cyberculture. Nah, untuk yang selanjutnya banyak dampak positifnya dari segi marketing, dari segi ekonomi. Cyberculture mempermudah kita untuk lebih gampang lagi mengakses dunia perekonomian kayak online shop, Shopee, yang lain-lain, Lazada, Tokopedia. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin itu contoh kecil yang ada dampak positifnya di cyberculture itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada
dampak negatifnya. Yang pertama, dampak negatifnya itu bagi kalangan remaja, terkhusus dari anak-anak SMP sampai remaja SMA, kecanduan PMO. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih itu PMO. PMO adalah kecanduan kita mengakses hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang negatif, kayak misalkan membuat birahi nafsu kita itu naik. Contohnya kayak di TikTok banyak kaum hawa yang mempamerkan body mereka, body goals mereka gitu kan, sedangkan kita tidak tahu siapa sih yang nonton itu gitu kan. Nah, kebanyakan pada generasi sekarang kecanduan PMO ini mayoritasnya diderita oleh anak SMP maupun remaja anak SMA. Seperti itu contoh kecilnya dari efek negatif cyber culture. Nah, mungkin hanya itu dari pengertian dan dampaknya. Untuk selanjutnya ada kesehatan mental dan cyber culture. Nah, kesehatan mental dengan cyber culture ini sangat berhubungan erat. Nah, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, media sosial hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Di satu sisi, keberadaan media sosial dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan komunikasi, berteman, mengejar bidang minat, dan berbagi pemikiran dan ide. Namun, di sisi lain, media sosial memiliki dampak negatif pada remaja, termasuk resiko penyakit mental. National Institute of Mental Health melaporkan bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan resiko gangguan mental pada remaja usia 18 sampai 25 tahun. Nah, media sosial juga terdapat banyak efek positif pada kalangan anak-anak maupun remaja, baik dengan mengajarkan keterampilan sosial, memperkuat hubungan, maupun hanya bersenang-senang. Namun, penggunaan terus-menerus dari platform ini juga dapat memiliki dampak negatif, terutama pada kesehatan mental dan kesejahteraan penggunaan media. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita menjaga kesehatan mental sembari bersosial media? Nah, upaya untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan media sosial oleh remaja dimulai dengan mendidik remaja tentang bahaya yang diberikan oleh media sosial itu sendiri. Salah satu cara yang paling efektif lainnya adalah memastikan penggunaan media sosial remaja memiliki dampak positif pada kehidupan. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Social and Clinical Psychology menemukan bahwa mahasiswa sarjana yang membatasi waktu mereka di Facebook, Instagram, Snapchat, maupun WhatsApp hingga 10 menit setiap hari atau total 30 menit penggunaan untuk semua media sosial umumnya memiliki citra diri yang lebih positif. Jadi kita harus melihat timing, melihat waktu. Jangan sampai keterusan terus memegang handphone sambil scroll TikTok lah, maupun buka-buka VPN lah untuk mengembangkan eksploitasi pemikiran kita gitu. Nah, pada remaja umumnya menjadikan media sosial sebagai pembanding diri dan orang lain. Ini dapat merusak citra diri yang sehat. Banyak perempuan di luar sana merasa penampilannya bukan saat melihat penampilan orang-orang di media sosial seperti itu. Nah, di media sosial juga banyak dampak negatifnya selain itu juga. Nah, ada salah satu contoh platform media sosial yaitu TikTok. TikTok ini menurut saya pribadi, ini pendapat tentang saya pribadi ya. TikTok ini ketika banyak pengertian-pengertian yang terdapat dari TikTok yang bisa merubah mindset pikiran remaja sekarang. Contoh kayak misalkan ketika kita lagi falling in love sama seseorang perempuan, tapi seorang perempuan itu melihat kita tuh lebih kayak apa yang dari standarisasi TikTok itu sendiri gitu. Misalkan kayak cowoknya yang kayak love bombing, kayak overthinker, kayak banyak lah, pokoknya merubah mindset remaja pada kalangan kali ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk penanggulangannya ya seperti tadi yang telah saya sebutkan, ubah mindset, ubah pikiran, jangan terlalu terpaku dalam platform media sosial, dan perhatikan waktu kalian memegang handphone. Itu untuk penanggulangannya. Dan tak lupa, kewajiban orang tua pada zaman sekarang itu harus melihat anaknya dari segi bermain handphone itu. Kayak misalkan
anak banyak zaman sekarang anak berumur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang udah memegang handphone. Mereka sampai lupa yang namanya dengan ibadah, yang namanya dengan bersujud kepada Tuhan mereka sendiri gitu. Saking impact negatif dari handphone, dari laptop gawai itu sendiri saking gedenya gitu. Nah seperti itu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang judulnya kesehatan mental dan cyber culture. Mohon maaf jikalau ada pengertian-pengertian atau kalimat-kalimat yang salah yang telah saya lontarkan, mohon dimaafkan karena kembali lagi al-insanu ma'alul khata' wan nisyan. Manusia tidak pernah luput dari salah dan lupa. One quotes today, be yourself and never surrender. Jangan panik ketika ada masalah, tetap tenang dan keep spirit for enjoying our life. Thanks for your attention. I'm sorry for all my mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.